Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Biarlah hikmat dan pengetahuan dari Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Kita mulai dengan ayat di 1 Tawarikh 21 ayat 22 dan seterusnya. Berkatalah Daud kepada Ornan, "Berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikanlah itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Ayat 25, maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu, yaitu emas seberat 600 sikal. Ayat 28, pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana, ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Saudara, ada suatu ketika pada waktu Daud memilih jatuh di tangan Tuhan dengan hukuman 3 hari, yaitu penyakit sampar yang menimpa Israel selama 3 hari. Lalu tulah itu berhenti di Yerusalem, di mana malaikat Tuhan yang mengerjakan perintah Tuhan itu berhenti di tanah Ornan. Lalu Daud cepat-cepat membuat korban bakaran di tanah Ornan itu untuk Tuhan. Apakah Daud mau mendapat tanah itu dengan free atau gratis tanpa pembayaran? Tidak. Dia memaksa membayar seharga emas seberat 600 sikal. Kata Moria keluar 2 kali di Alkitab, yaitu pada waktu di Kejadian ayat 2, firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Saudara, itu adalah firman Tuhan kepada Abraham. Jelas disebutkan di sini bahwa peristiwa Abraham diminta mempersembahkan Ishak itu di mana, saudara? Di suatu gunung di tanah Moria. 2 Tawarikh 3 ayat 1. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Tepat seperti hal Salomo mendirikan bait suci Allah, di mana, saudara, di Gunung Moria, di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Saya yakin bahwa Salomo digerakkan Tuhan untuk memilih tanah itu, yang akhirnya kita tahu bait suci Salomo didirikan di situ. Dan disitulah tempat Abraham mempersembahkan anaknya Ishak untuk dikorbankan. Di mana penampakan malaikat Tuhan kepada Daud? Di tempat yang ditetapkan Tuhan, yaitu di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu juga. Saudara, apakah hikmat dari peristiwa ini? Kita sadar sekarang bahwa semua lokasi kita di muka bumi ini, di mana kita berpindah-pindah, mempunyai arti yang khusus bagi Tuhan. Dialah yang menetapkan segala sesuatunya. Dan atas semuanya itu kita tahu bahwa Dia turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Terpujilah Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya Dia baik. Mari kita tutup renungan hari ini dengan membaca 2 ayat dari Roma 11 ayat 33 dan 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah renungan hari ini. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.